Kenapa udara tidak habis dihirup manusia? Udara di bumi tidak habis dihirup manusia karena adanya siklus alam yang menjaga keseimbangan komposisinya. Beberapa faktor utama yang mendukung keseimbangan ini meliputi tumbuhan, alga, dan cyanobacteria menggunakan karbon dioksida dari atmosfer dan melepaskan oksigen sebagai produk sampingan. Proses fotosintesis ini sangat penting dalam mempertahankan tingkat oksigen di atmosfer. Manusia dan hewan menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Siklus ini membantu menjaga keseimbangan antara oksigen dan karbon dioksida di atmosfer. Mikroorganisme tertentu di tanah mengubah nitrogen atmosfer menjadi senyawa nitrogen yang dapat digunakan oleh tumbuhan. Ketika organisme mati, mikroorganisme menguraikan bahan organik, mengembalikan nitrogen ke atmosfer dan tanah, sehingga memastikan ketersediaan nitrogen tetap stabil. Air menguap dari permukaan bumi, dan transpirasi dari tumbuhan membentuk uap air di atmosfer. Uap air kemudian mengembun dan jatuh kembali ke bumi sebagai hujan yang menyegarkan sumber air dan mendukung kehidupan tumbuhan yang menghasilkan oksigen. Lautan menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan juga dapat melepaskan oksigen. Plankton di laut melakukan fotosintesis yang berkontribusi pada produksi oksigen dan pengurangan karbon dioksida. Hutan hujan tropis dan lautan adalah dua ekosistem utama yang berkontribusi besar dalam produksi oksigen dan penyerapan karbon dioksida. Hutan dikenal sebagai paru-paru dunia karena kemampuannya menghasilkan oksigen dalam jumlah besar. Angin dan fenomena cuaca lainnya membantu mendistribusikan gas-gas di atmosfer, menjaga homogenitas udara sehingga tidak ada tempat di bumi yang kekurangan oksigen atau kelebihan karbon dioksida. Proses-proses alamiah ini memastikan bahwa udara yang kita hirup tetap memiliki komposisi yang stabil dan mendukung kehidupan. Tanpa siklus-siklus ini, persediaan oksigen bisa habis dan kadar karbon dioksida bisa meningkat hingga tingkat yang tidak mendukung kehidupan. Lalu bagaimana udara bisa tercipta? Proses terciptanya udara di bumi melibatkan serangkaian peristiwa yang terjadi selama miliaran tahun. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam pembentukan komponen udara yang kita hirup saat ini. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu dari debu dan gas yang mengelilingi matahari muda. Pada awalnya, bumi adalah bola panas yang terdiri dari batuan cair dan gas yang terperangkap dari nebula matahari. Atmosfer pertama. Bumi kemungkinan besar terdiri dari hidrogen dan helium, gas-gas ringan yang ada di nebula matahari. Namun atmosfer ini tidak stabil dan hilang ke angkasa karena tarikan gravitasi matahari dan angin matahari. Aktivitas vulkanik yang intens pada bumi muda melepaskan gas-gas dari interior planet ke permukaan. Gas-gas ini termasuk uap air, karbon dioksida, nitrogen, metana, amonia, dan beberapa gas lain. Inilah yang membentuk atmosfer kedua bumi. Ketika bumi mendingin, uap air di atmosfer mengembun dan membentuk lautan. Proses ini mengurangi jumlah uap air di atmosfer dan memungkinkan karbon dioksida terlarut dalam air yang membantu mengurangi konsentrasinya di udara. Kehidupan pertama di bumi muncul sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu dalam bentuk mikroorganisme anaerob. Salah satu kelompok mikroorganisme, cyanobacteria, alga biru hijau, mulai melakukan fotosintesis, mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan glukosa menggunakan energi matahari. Oksigen awalnya bereaksi dengan zat besi dan bahan lain di kerak bumi, tapi seiring waktu, oksigen mulai terakumulasi di atmosfer. Sekitar 2,4 miliar tahun yang lalu, tingkat oksigen di atmosfer mulai meningkat secara signifikan akibat fotosintesis yang dilakukan oleh cyanobacteria. Peristiwa ini menyebabkan perubahan besar dalam komposisi kimia atmosfer dan memungkinkan kehidupan yang lebih kompleks berkembang. Dengan meningkatnya kadar oksigen, molekul oksigen di atmosfer mulai membentuk ozon di stratosfer. Lapisan ozon ini penting karena melindungi permukaan bumi dari radiasi ultraviolet yang berbahaya, memungkinkan kehidupan darat berkembang. Atmosfer bumi terus berevolusi
hingga mencapai komposisi saat ini. Sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan sisanya terdiri dari argon, karbon dioksida, neon, helium, metana, kripton, dan hidrogen, serta sejumlah kecil gas lainnya. Keseluruhan proses ini menunjukkan bagaimana aktivitas geologis, kimia, dan biologis berinteraksi selama miliaran tahun untuk membentuk atmosfer bumi yang kaya oksigen dan mendukung kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Dalam Al-Quran, penciptaan langit dan bumi serta segala isinya, termasuk udara, disebutkan dalam berbagai ayat yang menekankan kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Berikut adalah salah satu ayat yang terkait dengan penciptaan atmosfer, udara, dan fenomena alam yang terkait. Surah Ar-Rum ayat 48 yang artinya, Allah, dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, kemudian Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya, yang dikehendakinya tiba-tiba mereka menjadi gembira. Ayat ini menggambarkan proses meteorologis yang melibatkan angin dan hujan, bagian penting dari siklus udara dan atmosfer. Lalu bagaimana kita bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan berupa udara yang segar ini? Sebagai manusia yang mendapatkan karunia berupa udara segar untuk dihirup setiap hari, ada beberapa tanggapan dan cara untuk bersyukur yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah ucapan Alhamdulillah atau pujian kepada Allah atas nikmat udara yang diberikan setiap hari. Ini bisa dilakukan dalam doa harian dan saat merenungkan kebesarannya. Menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi polusi udara, dan menanam pohon. Tindakan ini membantu menjaga kualitas udara agar tetap segar. Memanfaatkan udara segar dengan menjalani gaya hidup sehat, seperti olahraga di luar ruangan dan menghirup udara bersih. Ini juga sebagai bentuk penghargaan terhadap tubuh yang diberikan Allah. Dengan menerapkan berbagai cara ini, kita tidak hanya menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga dan melestarikan udara yang segar untuk kita dan generasi mendatang.